Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin Allah pada kesempatan ini kita bisa bertemu, mudah-mudahan Allah memberikan kebahagiaan bagi kita untuk dunia dan akhirat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan iman dan amal soleh buat kita, dan mudah-mudahan kita bisa terus memperbaiki diri kita, menjaga muhasabah kita, menjaga mujahadah kita untuk mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Sebab kita tahu tidak ada bekal yang paling baik yang dibawa oleh kita menghadapi kehidupan ini kecuali bekal ketakwaan. Ya, itu sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Hendaklah kalian berbekal, sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah ketakwaan. Mudah-mudahan kita bisa memelihara ketakwaan kita dan kita membawa bekal takwa untuk menghadapi kehidupan yang penuh dengan tantangan, rintangan dan godaan ini. Sebab kalau kita sudah sampai pada derajat takwa, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang mulia di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jemaah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tahu bahwa dalam menghadapi hidup ini kadang-kadang hati kita risau, gelisah. Kalau anak muda sekarang bilangnya galau. Kenapa hati kita gelisah? Kenapa hati kita risau? Suami yang jauh dari istri kadang-kadang gelisah. Istri yang jauh dari suami kadang-kadang juga gelisah. Orang tua yang jauh dari anak kadang-kadang gelisah, risau. Mudah-mudahan kegelisahan kita dalam menghadapi segala sesuatu ini bisa diobati oleh kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini kita terinspirasi oleh perkataan seorang ulama ya. Namanya Abu Ishaq Ibrahim bin Ahmad bin Ismail Al-Khawas. Beliau ini termasyhur dengan nama Ibrahim Al-Khawas. Ya, Ibrahim Al-Khawas. Kalau tidak salah, beliau ini hidup sejaman dengan Imam Al-Junaid ya. Dan beliau sangat bersahabat dengan Al-Junaid ini. Ibrahim Al-Khawas itu pernah mengatakan dalam salah satu perkataan yang sangat masyhur. Mungkin di kita juga sangat masyhur ini kata-kata ini. Bahwa obat hati itu ada 5. Ya. Dawaul qalbi, obat hati itu khamsyatu asya'a. Obat hati itu ada 5 perkara. Ya, kalau kita memperhatikan kata-kata beliau, obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama, beliau mengatakan qiraatul Quran bit tadabbur. Jadi obat hati itu adalah yang pertama membaca Al-Quran dengan tadabbur. Nah, ini ya. Jadi membaca Al-Quran dengan tadabbur. Sebagaimana kita ketahui di dalam Al-Quran, surat Al-Isra ya, ayat 82, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa nunazzilu minal Qur'an, dan kami turunkan dari Al-Qur'an itu ma huwa, ya, sesuatu syifaun, ya, sesuatu yang menjadi syifaun, obat, penawar, wa rahmatun, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Wala yazidul zalimin,
dan tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim, ya, Al-Quran itu illa khasara, kecuali kerugian. Nah, ini yang Allah ungkapkan di dalam surat Al-Isra ayat 82, bahwa Al-Quran itu menjadi obat bagi hati kita, penawar dan rahmat. Jadi ada syifa'un itu obat, ya, rahmah itu kasih sayang. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kata syifa'u wa rahmatul lil mu'minin disebutkan yudhibu ma fil qulubi min amrad. Nah, ini. Jadi Al-Qur'an itu apa? Al-Qur'an itu yudhibu ma fil qulub min amrad. Ya, Al-Qur'an merupakan syifa dan rahmat itu. Ibnu Katsir mengatakan itu yudhibu ma fil qulubi min amrad. Bisa menghilangkan penyakit-penyakit hati. Nah, ya, penyakit hati itu dihilangkan dengan Al-Quran ini. Min syakkin wa nifaqin wa syirkin wa zaygin wa mailin. Fal Qur'anu yashfi min dzalika kullihi. Nah, itu kata Ibnu Katsir. Jadi penyakit-penyakit hati, ragu, nifak, syirik, kecenderungan kepada perbuatan maksiat, kemudian membangkang, itu akan dihilangkan oleh Al-Quran. Makanya fal Qur'anu yashfi min dzalika kullihi, semuanya itu diobati oleh Al-Quran. Ini Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kalau hati kita memiliki ketidaktenangan, ya, keraguan, itu bacalah Al-Quran. Qiraatul Quran bitadabbur. Ya, di dalam surat As-Sad ayat 29 Allah juga mengatakan kitabun anzalnahu ilaik, Al-Quran itu kami turunkan kepadamu, ya, mubarakun, ya, penuh berkah. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi, liyadabbaru ayatihi, ya. Agar mereka itu menghayati ayat-ayatnya, mentadaburi ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang berfikir, orang-orang yang berakal, orang-orang yang bisa menggunakan pikirannya itu mendapatkan pelajaran dari Al-Quran. Jadi Al-Quran penuh berkah, liyadabbaru ayatihi, agar mereka bisa menghayati, mentadaburi. Nah, itu. Ini Bapak Ibu sekalian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemampuan kita setelah kita membaca Al-Qur'an kemudian mentadaburi Al-Qur'an, insya Allah hati kita akan tenang, hati kita akan nyaman. Ya. Di dalam ayat lain, ya, surat apa itu? Surat Muhammad kalau tidak salah ayat 24, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan afala yatadabbarunal Qur'an, maka apakah mereka itu tidak menghayati Al-Quran? Am ala qulubin aqfaluha, ataukah karena hati mereka itu sudah terkunci? Nah, jadi hati yang sudah terkunci itu tidak bisa menghayati Al-Quran. Nah, disinilah letaknya Bapak Ibu sekalian. Maka kalau kita bisa membaca Al-Quran dengan penuh tadabur, dengan penuh penghayatan, insya Allah hati kita akan menjadi hati yang sehat. Atau kalau kita lihat, ya, di dalam hadis-hadis Rasulullah sudah mengingatkan kepada kita, ya, bahwa ketika kita membaca Al-Quran itu kita akan diberikan banyak kebaikan oleh Allah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amthaliha. Satu kebaikan itu punya bulir 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf. Bal alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Jadi kalau kita membaca alif lam mim, kita mendapatkan 30 kebaikan. Maka ketika kebaikan-kebaikan itu Allah berikan kepada kita, insya Allah hati kita akan menjadi hati yang tenang, hati yang bersih,
hati yang nyaman, hati yang tidak risau, dan hati yang tidak galau. Inilah Al-Quran yang Allah turunkan kepada Rasulullah menjadi petunjuk buat kita semua. Kalau kita akrab dengan Al-Quran, insya Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang memiliki kedamaian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita memiliki hati yang tenang dengan bacaan Al-Quran. Nah, jadi Ibrahim Al-Khawas mengatakan yang pertama obat hati itu adalah qiraatul Quran bit tadabbur. Membaca Al-Quran dengan tadabbur. Membaca Quran dengan penuh penghayatan. Jadi kita tidak hanya membacanya ya. Udah belajar kita ini belajar tahsin, itu tahsinut tilawah, bagaimana makharijul huruf ya. Kita perbaiki bacaan kita, bagaimana tajwidnya. Nah, setelah itu tingkatkan. Kita menghayati Quran. Insya Allah hati kita akan damai, hati kita akan tenang. Ibu-ibu yang jauh dari suami, ya suaminya barangkali kerja di luar kota, akan tenang ketika rindu itu kita isi dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Ibu-ibu yang jauh dari anaknya sedang kerja di luar kota atau sedang kuliah atau di mana saja, insya Allah dengan bacaan Al-Quran kita yang penuh dengan tadabbur, insya Allah kita akan memiliki hati yang tenang. Itu yang pertama, ya kita mengutip perkataan Ibrahim Al-Khawas. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ya, yang akan menjadi obat hati itu adalah wa khala'ul batni. Nah, ini ya, wa khala'ul batni. Khala'ul batni itu artinya mengosongkan perut. Nah, mengosongkan perut ini artinya apa? Banyak saum. Nah, jadi kalau kita banyak saum, insya Allah hati kita akan menjadi hati yang bersih, hati yang tenang, hati yang tentram. Jadi banyak-banyak saum. Saum yang disunahkan oleh Rasulullah SAW, ya, seperti saum Senin Kemis, kemudian saum Daud, saum pertengahan bulan, gitu ya. Ada saum Arafah, ada saum Muharram, gitu kan. Ya, saum-saum yang disunahkan oleh Rasulullah. Maka di dalam athar itu ada satu ungkapan, dayyiku majaris syaitan bisaum. Persempit oleh kalian aliran darah setan itu dengan saum. Jadi aliran-aliran darah itu kita ini dipersempit oleh kita dengan saum. Karena setan itu mengalir ya di dalam diri kita itu. Dalam hadis Bukhari kita. Inna syaitan, atau kama qala Rasulullah, inna syaitan yajri minal insan majrad dam. Bahwa setan itu mengalir ya di dalam dari manusia itu dalam aliran darahnya. Nah, makanya ada satu athar yang mengatakan dayyiku majaris syaitan bisaum, ya, persempit aliran-aliran darah setan yang mengalir dalam tubuh kalian itu dengan saum. Dengan saum insyaallah. Makanya kan saum itu kan wijaun. Saum itu membenteng. Insyaallah. Hati kita akan menjadi hati yang bersih kalau banyak saum. Di dalam kitab Targhib wa Tarhib ya, ada hadis dari Abi Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-saumu nisfus sabri." Saum itu setengah sabar. Jadi saum itu setengah sabar. Nah, dengan sabar yang diajarkan saum ke dalam diri kita, maka hati kita akan belajar untuk menjadi hati yang bersih. Karena kesabaran itulah yang dipupuk oleh saum untuk diri kita. Kalau kita terus melakukan saum dengan kontinu, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang hatinya bersih. Wa ala kulli syai'in zakah. Pada sesuatu itu ada pembersihnya. Wa zakatul jasad as-saum. Dan pembersih fisik itu diri kita, jasad kita adalah as-saum, adalah saum. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita dengan saum yang kita lakukan, insyaallah hati kita akan menjadi hati yang bersih. Ya, kenapa? Saum itu kan ada rasa lapar. Ketika rasa lapar itu muncul kesabaran, dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Diri kita akan menjadi diri yang dekat. Ya, ilmu akan mudah masuk ke dalam pikiran kita. Tausiah akan mudah masuk ke dalam hati kita. Ya, karena apa? Karena perut kita kosong.
Makanya Umar bin Khattab pernah mengingatkan pada kita agar kita ini jangan kenyang ya. Kalau kita kenyang itu kan bawaannya tidur gitu kan. Kalau kita kenyang ini kan bawaannya malas gitu. Tapi kalau perut kita kosong, bawaannya itu semangat gitu ya. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita untuk melakukan saum. Obat hati yang kedua ini banyak saum ya. Sampai kalau kita lihat hadis-hadis yang lain ya, saum itu kan salah satunya perisai. Yang sudah saya katakan tadi ya. Ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatajawaj. Hei anak muda, siapa yang mampu ya melakukan nikah, nikah saja. Ya, bagi yang tidak mampu wa'alaikum bisyah. Wa'alaihi bisyah. Bagi anak muda yang tidak mampu menikah, maka banyak-banyak saum. Kenapa? Fa innahu lahu wija. Karena saum itu merupakan perisai. Oh. Jadi menahan diri dari godaan itu dengan saum. Makanya hati ini akan terobati dengan saum yang dilakukan oleh kita kepada Allah. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab-kitab yang disusun oleh para ulama, ya, salah satu fungsi saum itu apa? Kasratus syahwat. Itu mengendalikan syahwat, saum itu. Maka kalau kita banyak saum, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang bisa mengendalikan diri kita. Hati kita akan menjadi hati yang bersih, hati yang tenang, hati yang damai. Dan tentunya hati yang selamat. Dan hati yang selamat inilah hati yang berguna ketika nanti kita menghadap Allah. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya, pada suatu hari di akhirat itu harta dan anak kamu tidak akan berguna lagi. Semua tidak akan berguna di hadapan Allah. Illa man atallaha biqalbin salim. Selain orang yang datang kepada Allah membawa hati yang selamat, hati yang tentram, hati yang tidak ada hasud, hati yang tertuju kepada Allah. Nah, oleh karena itu dengan saum yang kita lakukan Bapak Ibu, insya Allah hati kita akan menjadi hati yang bening, hati yang salim, hati yang tidak galau, hati yang tidak risau, khusyuk dalam melakukan ibadah. Maka obat hati yang kedua menurut Ibrahim al-Khawas adalah banyak-banyak kita melakukan saum, yaitu wa khala'ul batni, yang mengosongkan perut. Ya, maksudnya adalah banyak saum. Kemudian obat hati yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, adalah wa qiyamul laili. Obat hati yang ketiga itu adalah qiyamul lail. Apa itu qiyamul lail? Yaitu salat malam. Coba ini ya, dari mana kaitannya salat malam dengan haji? Karena dalam salat malam itu ada kepasrahan. Dalam salat malam itu ada mujahadah. Dalam salat malam itu ada keikhlasan. Di dalam sholat malam itu ada kesendirian kita melakukan ibadah tidak dilihat oleh orang lain kecuali Allah yang menatap kita. Makanya sangat wajar kalau Rasulullah mengatakan dalam salah satu hadis ya dari Abi Umamah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Ya. Hendaklah kalian melakukan qiyamul lail. Kenapa? Fa innahu da'bus salihin. Karena qiyamul lail itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Jadi kalau kita ingin melihat ya anak kita soleh tidaknya, lihat sholat malamnya. Ibu-ibu yang akan mengambil mantu, dilihat apa itu sholat malamnya. Kalau ditanya sholat malamnya rutin, insya Allah soleh. Karena sholat malam itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin. Ya, hendaklah kalian melakukan qiyamul lail karena itu adalah kebiasaan orang-orang soleh. Ya, qablakum, kebiasaan orang soleh sebelum kalian, kata Rasulullah. Ya tentunya orang-orang soleh sekarang juga melakukan qiyamul lail. Ya. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Bahkan qiyamul lail itu qurbatun ila rabbikum, mendekatkan diri kepada Allah. Coba, kalau kita sudah mendekatkan diri kepada Allah, Allah itu indah. Maka yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu yang indah. Allah itu suci, maka yang bisa mendekatkan diri kepada Allah itu adalah yang suci. Innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Ya. Wa huwa qurbatun ila rabbikum. Salat malam itu adalah salat yang bisa, ibadah yang bisa mendekatkan diri kepada Allah. Wa maghfaratun lis-sayyi'at. Nah, salat malam itu juga bisa menghapus kesalahan-kesalahan.
menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh kita. Ini Bapak Ibu sekalian ya, maka kita banyak melakukan dosa, kita banyak melakukan kesalahan. Entah dosa kita kepada pasangan kita, ya istri suami kita, dosa kepada anak-anak kita, dosa kepada kawan-kawan kita, dosa kepada pekerjaan-pekerjaan kita, atau dosa kepada orang tua kita. Kita banyak melakukan kesalahan kepada orang tua kita dengan kita melakukan qiyamul lail wa maghfaratun lis-sayyi'at. Dosa-dosa kita itu akan dihapus oleh Allah. Wa manhatun lil ithmi, kata Rasulullah. Dan qiyamul lail yang kita lakukan itu merupakan penghenti untuk melakukan perbuatan dosa. Kalau orang sudah sering melakukan qiyamul lail, insya Allah dia akan bisa berhenti melakukan dosa. Nah, disinilah cahaya hati akan muncul. Disinilah cahaya hati akan bersinar. Disinilah hati akan tentram bersama Allah. Makanya, ya Ibrahim Al-Khawas mengatakan bahwa obat hati nomor 3 itu adalah qiyamul lail, ya, yakni mengerjakan salat malam. Kalau kita lihat Al-Quran, Bapak Ibu sekalian, ternyata salat malam itu juga adalah kebiasaan orang-orang soleh, gitu ya. Ibadur Rahman yang disebutkan Allah dalam surat Al-Furqan itu adalah orang-orang yang senantiasa salat malam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Ibadur Rahman itu kalau berjalan di muka bumi itu dengan rendah hati. Mereka tidak sombong. Mereka tidak merasa hebat. Yang ibadur Rahman itu adalah orang-orang yang membawa diri dengan penuh ketawaduan. Wa idza khatabahumul jahilu, dan ketika orang-orang bodoh menyapa mereka, orang-orang yang penuh kedengkian menghina mereka, ya. Ibadur Rahman mengatakan apa? Qalu salama. Mereka mengatakan salam. Artinya apa? Mereka tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Mereka membalas keburukan dengan kebaikan. Nah, sifat selanjutnya, walladzina yabituna lirabbihim sujadaw wa qiyama. Ibadur Rahman itu adalah orang-orang yang menghabiskan waktu malam untuk beribadah kepada Allah. Mereka melakukan sujud kepada Allah dan mereka melakukan berdiri. Ini artinya apa? Nah, di dalam tafsir kita mendapatkan itu mereka melakukan ibadah malam, qiyamul lail. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Sambil mereka mengatakan walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama inna sa'at mustaqarra wa muqama. Bahkan ibadur Rahman itu adalah mereka yang berdoa, Rabbana asrif 'anna 'adzaba jahannam, wahai Tuhan kami, jauhkanlah jahannam dari kami, azab jahannam dari kami. Inna 'adzabaha kana gharama. Azab jahannam itu adalah membuat kebinasaan yang kekal. Inna sa'at mustaqarra wa muqama. Sungguhnya ya, azab jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Ini yang dibaca oleh ibadur Rahman. Insyaallah Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi hati yang bersih, hati yang tenang, hati yang jauh dari risau ketika kita banyak melakukan qiyamul lail. Nah, itu penyakit hati menurut Ibrahim Al-Khawas yang nomor 3. Kemudian yang nomor 4, penyakit hati itu bisa diobati dengan watadarru'u 'indas sahar. Watadarru'u 'indas sahar, yaitu tadarru kepada Allah ketika sahar, ketika waktu sepertiga malam. Artinya apa? Banyak berdoa kepada Allah ketika malam hari. Jadi kalau hati kita ingin bersih, hati kita ingin tenang, hati kita tidak risau, obat hati yang nomor 4 itu adalah watadarru indas sahar, yaitu kita harus tadarru, harus merendahkan diri kepada Allah, banyak-banyak berdoa, munajat kepada Allah saat sepertiga malam terakhir. Di sanalah Allah turun dari langit ke langit dunia. Ini dalam hadis Bukhari ya, yang sering kita baca. Yanzilu Rabbuna
Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin. Allah itu, Tuhan kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ila sama'i dunia, ke langit dunia. Allah turun ke langit dunia. Hina yabqa thuluthul lailil akhir, ketika sepertiga malam terakhir. Yaqul, Allah berfirman, may yad'uni, siapa yang berdoa kepada aku, fa astajibalah, maka aku akan mengijabahnya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, Allah mengatakan siapa yang berdoa kepada aku saat ini sepertiga malam ini, fa astajibalah, maka aku akan mengijabahnya. May yas'aluni fa'utiyah, siapa yang minta kepada aku, maka aku akan memberinya. Permohonan kita kepada Allah saat sepertiga malam itu, Allah akan memberinya. May yastaghfiruni fa'aghfiralah, dan siapa yang minta ampun, kata Allah pada saat ini, fa'aghfiralah, maka aku akan mengampuninya. Bayangkan, hati yang bersama Allah, hati yang senantiasa dipakai untuk munajat kepada Allah, maka saya yakin, kita yakin semua, hati itu akan menjadi hati yang tenang, hati yang bebas dari risau, hati yang bebas dari hasud, hati yang bebas dari seluruh penyakit hati. Ya, kenapa? Karena dia gunakan hatinya untuk munajat kepada Allah saat sepertiga malam terakhir. Malah Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan, ya, an-nasu fi akhiril laili yakunu fi qulubihi minat tawajjuh wa taqarrub warriqah. Manusia itu pada akhir malam, kata Ibnu Taimiyah, keadaan hatinya itu akan apa? Minat tawajjuh, akan fokus. Ya, apalagi akan taqarrub, akan dekat kepada al-warriqah, bahkan akan lembut. Itu kata Ibnu Taimiyah. Bahkan beliau mengatakan mala yujad fi ghairi dzalikal waqt. Bahkan itu tidak akan didapat lagi kecuali waktu tersebut. Di sini letaknya hati kita akan menjadi hati yang tenang, hati yang bersih. Dan ini merupakan obat hati. Kenapa? Karena pada saat itulah akhir lail, hati kita itu akan tawajuh, taqarrub, dan riqah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan sepertiga malam bisa diisi oleh kita dengan munajat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Melakukan qiyamul lail, ya, yang nomor 3-nya, yang nomor 4-nya kita kemudian munajat kepada Allah, memohon kepada Allah dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, ya, yang terakhir, obat hati itu adalah menurut Ibrahim Al-Khawas adalah mujalasatus salihin, ya. Mujalasatus salihin, yakni kita bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Karena ya, orang soleh itu, kata Rasulullah itu dalam hadis Bukhari, ya, kita sudah paham semua bahwa orang soleh itu adalah matalul jalis salih wassaw kahamilil misk, ya, wa nafikhil kir. Jadi perumpamaan teman yang soleh dengan teman yang buruk itu, Bapak Ibu sekalian, seperti penjual minyak, ya, dan orang yang suka ini nafikhil kir itu pandai besi gitu, ya. Jadi, nah, kalau kita bergaul dengan orang yang suka menjual minyak, kita akan terbawa harum. Kalau tidak membeli pun kita akan kasih gratis, dicoba itu pembawaannya, jadi harum. Tapi kalau kita bergaul dengan teman yang buruk, itu seperti pandai besi, gitu, ya. Artinya apa? Dekat dengan api, ada bau, ada kotor, atau kita terbakar. Itu begitu. Maka teman itu menentukan kita. Nah, ya, dalam salah satu ungkapannya itu Rasulullah SAW, sabda Rasulullah mengingatkan kita, al-mar'u ala dini khalilihi. Ya, Rasulullah pernah bersabda buat kita itu, al-mar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu sangat tergantung agama temannya. Falyandur ahadukum may yukhalil. Hendaklah salah seorang di antara kamu, ya, memperhatikan dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman. Jadi teman itu sangat menentukan kita.
maka hati kita akan terbawa situasi teman kita, gitu kan? Sampai Umar bin Khattab ya, mengingatkan juga kepada kita. Jadi kata Umar itu, tidak ada lagi nikmat yang lebih baik setelah Islam. Ya, ma'utiyal abdu ba'dal Islam nikmah khairah min akhin salih. Itu kata Umar bin Khattab. Ya, tidak ada lagi bagi seseorang setelah dia diberi kenikmatan setelah Islam ini yang lebih baik daripada memiliki saudara semuslim yang saleh. Maka kata Umar, apabila dia mendapatkan orang itu sahabat yang soleh, kata Umar, maka peganglah erat-erat. Itu kata Umar. Makanya mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ya, anak-anak kita, keturunan kita menciptakan lingkungan yang soleh, ya, yang soleh. Bahkan kita tahu dalam hadis Bukhari, nanti teman-teman itu kan di akhirat bisa saling orang Sunda bilang ngajait, ya, ngajait. Kita masuk surga bersama-sama. Teman-teman kita itu bisa membawa kita masuk ke dalam surga. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa bergaul dengan orang-orang soleh. Imam Hasan Al-Basri pernah mengatakan, istaghfiru minal asdiqa'il mu'minin fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah. Perbanyaklah oleh kalian berteman dengan orang-orang yang beriman. Kenapa? Fa inna lahum syafa'ah yaumal qiyamah. Karena orang-orang beriman, teman-teman kita memiliki syafaat bagi kita pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua bisa ya mengobati hati kita dengan cara yang disebutkan oleh Ibrahim Al-Khawas, dan mudah-mudahan Allah mempermudah kita untuk melakukan amal soleh sehingga hati kita menjadi hati yang selamat, hati yang penuh dengan kedamaian, hati yang tertuju kepada Allah, hati yang senantiasa mampu untuk menangkap cahaya Allah. Demikian Bapak Ibu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita semua orang-orang yang dicintai di dunia dan di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh alaina sabra wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.